Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Pada hari ini, Sabtu 28 Februari 2026, kita kembali pada renungan kita bersama. Dan sebelum kita masuk dalam renungan kita, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan, ini kami, anak-anak-Mu, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan boleh sertai setiap istirahat malam kami hingga pagi hari ini Tuhan, kami boleh merasakan cinta kasih Tuhan. Dan biarlah kami yang akan memulai seluruh aktivitas kami mau mendasarkannya dengan pimpinan dari firman Tuhan yang akan menolong kami. Dan biarlah kami juga Tuhan berikan kemampuan untuk melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami siap mendengarnya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, pada hari ini renungan kita bertemakan tidak layak. Bacaan Alkitab kita diambil dari Lukas pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, dan saya akan membacakan di ayat yang ke-6c sampai dengan ayat yang ke-7. Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, dan hambaku itu akan sembuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, seseorang dapat merasa tidak layak dalam dua makna. Yang pertama, ia merasa superior sehingga merasa tidak perlu menanggapi orang yang dianggapnya lebih rendah dari dirinya. Atau sebaliknya, kedua, ia merasa berada di posisi yang lebih rendah sehingga merasa tidak sepantasnya orang lain menjumpainya. Ia merasa inferior. Kedua sikap ini tampak dalam kisah perjumpaan Yesus dengan seorang perwira Romawi. Situasinya sungguh menarik. Secara sosial, Yesus hanyalah seorang rabi pengajar Yahudi yang miskin, sedangkan perwira tersebut adalah seorang terhormat dan berpangkat tinggi dalam masyarakat, menduduki strata sosial yang tinggi. Namun ketika Yesus mendatangi perwira itu untuk menyembuhkan hambanya, perwira tersebut menyatakan bahwa Yesus terlalu terhormat untuk dijumpai. Ia merasa dirinya terlalu hina untuk menerima kehadiran Yesus. Ini merupakan suatu kerendahan hati yang luar biasa dari seseorang yang berkedudukan tinggi di mata masyarakat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, demikianlah seharusnya sikap seseorang ketika berhadapan dengan Tuhan. Seberapapun hebat diri kita, sebesar apapun keberhasilan yang kita capai, sesungguhnya kita teramat kecil di hadapan Tuhan. Sebenarnya dalam kemahakuasaannya, Tuhan tidaklah wajib menemui kita. Kita pun tidak layak untuk sama sekali menjumpainya. Maka apabila Ia berkenan menjumpai kita, tiada ungkapan lain yang patut selain syukur yang tak terperikan. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita menutup renungan kita saat ini, kita berdoa. Tuhan, kami menyadari ketidaklayakan kami di hadapan Tuhan, betapa hina dan berdosanya kami, namun Engkau berkenan untuk menjumpai kami dengan kasih-Mu yang tulus, bahkan Engkau mengorbankan nyawa-Mu bagi kami. Biarlah Tuhan kami boleh mengingat siapa diri kami di hadapan Tuhan, agar kami boleh terus memuliakan Tuhan dalam setiap kata dan karya yang kami lakukan. Tuhan, pada hari ini kami akan memulai setiap aktivitas dan tanggung jawab kami. Biarlah apa yang kami kerjakan Tuhan yang memampukan, sehingga setiap karya kami juga boleh memberkati banyak orang di sekitar kami dan memberkati diri kami juga. Inilah ya Tuhan doa permohonan kami yang kami alaskan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu sekalian, selamat menjalankan aktivitas kita pada satu hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin.